Halo, selamat sore teman-teman sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam live streaming. Pada hari ini saya gunakan Telegram bagi teman-teman yang mengikuti. Ini adalah awal bulan minggu pertama ya. Sudah masuk ke minggu kedua, tanggal 6 bulan Juni 2022. Jadi saya akan membuat beberapa pandangan tentang analisa secara teknis tentunya, meskipun ada sedikit fundamental. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini kebanyakan bank sentral di Eropa dan di Amerika, juga di Selandia Baru dan Australia lagi libur pada hari ini. Jadi mungkin perdagangan valuta asing maupun komoditas serta indeks dan saham kemungkinan lebih cenderung flat, cenderung mendatar. Oke, baik teman-teman sekalian, kita mulai saja dari Euro USD ya. Kita mulai dari Euro USD. Seperti teman-teman ketahui, perdagangan pada bulan Mei terjadi rebound. Sepanjang bulan Mei itu sempat menguji harga terendah tahun 2017, sempat menguji ya, meskipun tidak hanya selisih sekitar 25 pips pada bagian bawah. Dia cuma jatuhnya kurang lebih di area 10350. Jadi harga rendah tahunannya di harga rendah tahun 2016 ya, ada di 10350. Oke, dari Commitment of Trader saya sempat melihat ada, kalau teman-teman yang mengikuti postingan dari Telegram, saya ada posting bahwa coba nanti dilihat kembali di Telegram, itu laporan posisi dari Commitment of Trader untuk posisi beli panjang, ini adalah future untuk berjangka, itu mengalami kenaikan selama 3 bulan ini. Jadi nampaknya euro mulai menguat karena ekspektasi bahwa ECB akan menaikkan suku bunga sekitar 50 BPS pada pertemuan bulan ini, dan mereka akan mencoba untuk menyudahi pembelian asetnya. Dan kita melihat bahwa memang inflasi yang terjadi di Eropa pada ukuran tahunan ya, yang bisa kita lihat kemarin itu sudah sempat sangat tinggi sekali, sedangkan untuk ukuran kuartalnya memang naiknya tidak terlalu besar, hanya 0,3% saja, tetapi secara tahunan itu yang bisa kita lihat terakhir itu sangat tinggi sekali, sampai sekitar 8,1 ukuran tahunan ya di bulan Mei yang lalu. Dan untuk inflasi intinya naik sekitar 3,8%. Jadi ini sangat tinggi sekali. Sedangkan target bank sentral itu antara 2-3%. Jadi memang diharapkan bank untuk menetapkan kebijakan moneternya dengan menaikkan suku bunga supaya inflasi cepat turun ya. Tetapi seperti kita ketahui bahwa inflasi tidak akan serta-merta turun karena Fed juga, Bank Sentral Amerika maupun Eropa tidak mungkin menaikkan bunga sekaligus dengan persentase yang tinggi, karena hal tersebut bisa memicu pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Oke, itu kira-kira fundamentalnya. Sedangkan untuk data ekonomi khususnya untuk Eropa, mungkin nanti tanggal 8 di hari apa ya? Tanggal 8 di hari Rabu itu ada laporan gross domestic production untuk ukuran kuartal untuk bulan 1 sampai bulan 3 yang di tinjaunya itu akan sama seperti yang terdahulu pada kuartal keempat, yaitu 0,3%. Jadi untuk ukuran tahunan di
tinjau sedikit menurun dari laporan sebelumnya. Laporan sebelumnya adalah 5,1%, dan untuk laporan untuk kuartal 1 diperkirakan untuk ukuran tahunan jatuh di 4,7% ya. Kemudian tanggal 9 ya, tanggal 9 itu adalah tentang suku bunga ECB bulan Juni ini. Meskipun forecast-nya pratinjaunya masih ada di angka suku bunga 0%, tetapi yang diperkirakan di dalam yang menjadi sorotan adalah pada tanggal 9 ini adalah komentar dari Gubernur Bank dari Christine Lagarde. Kira-kira apa yang akan disampaikan nanti? Apakah memang mereka akan menyelesaikan pembelian asetnya pada bulan Juli? Jadi kalau pembelian asetnya sudah selesai, maka mereka segera akan bisa menaikkan suku bunga. Tetapi kemungkinan kenaikan suku bunga tidak terjadi pada bulan ini ya. Kemungkinan nanti di bulan Juli ya, ketika sudah tidak melakukan pembelian aset oleh ECB. Baik teman-teman, itu fundamentalnya. Baik, sekarang kita melihat pada euro monthly. Jadi sengaja saya kosongkan chartnya ya, saya tidak kasih indikator supaya teman-teman bisa melihat bagaimana cara mempetakan harga euro kira-kira pada bulan ini akan kemana, karena kita sudah berjalan pada satu semester ini memasuki bulan ke-6 ya. Teman-teman bisa lihat chart saya, euro sudah menurun dari tahun yang lalu, dimulai daripada Januari tahun 2021 sudah berlangsung sekitar 1,5 tahun, itu sudah mengalami pelemahan yang kalau kita ukur dari puncaknya sampai ke bawah itu jatuhnya sudah sekitar 16% ya, 16%, dan berada di bawah harga rendah tahunan. Ini adalah harga rendah tahunan multiple. Oke, dan kita lihat dari rebound yang terjadi pada bulan Mei sekarang ini. Jadi kita memiliki beberapa ruang mapping untuk harga bulan Juni. Teman-teman bisa melakukannya seperti ini. Kita ambil ukurannya dari harga yang turun, candle yang turun pada bulan 4 di sini. Ini adalah candle merah ya. Jadi candle merah ini yang saya ambil. Candle merah ini yang saya ambil ya. Ini adalah ukuran body dari candle seller. Jadi saya akan letakkan harga rendahnya di sini. Nah, ini akan menjadi ruang pergerakan harga. Sedangkan pada bulan Mei yang lalu kita memiliki harga tertinggi di sini, juga bertepatan dengan harga terendah pada bulan Maret di sini. Ini akan menjadi support dan resisten. Support dan resisten ini erat kaitannya dengan konsolidasi dari shadow ini pada masa bulan pandemi ya, ketika pandemi dimulai pada bulan Maret tahun 2020. Oke, jadi teman-teman kita memiliki ruang transaksi pada bagian atas ini untuk ukuran bulanan ke sisi atas, dan pada sisi bawah ini kalau terjadi koreksi mengurangi rebound yang terjadi pada bulan Mei ya. Ini ruang untuk bulanannya ya. Jadi kalau dia naik di atas harga tinggi bulan Mei, maka kemungkinannya harga akan bergerak ke sisi atas. Oke, ini akan bergerak ke sisi atas. Tetapi kalau dia tidak atau belum melampaui harga tertinggi pada bulan Mei, maka ada kemungkinan terjadi koreksi kembali ke sisi bawah. Oke, itu adalah pratinjau dari yang bisa kita lihat dari candle bulanan. Sementara kalau kita lihat dari weekly, teman-teman sekalian, perdagangan pada hari Jumat yang lalu itu, atau tepatnya minggu yang lalu, kita tidak memperoleh pergerakan yang signifikan. Sesudah naik 2 minggu membentuk pola bullish, dan harga ini tertahan pada candle narrow mingguan yang bisa teman-teman lihat di sini. Ini ada sebuah candle pin bar, ini adalah narrow candle. Jadi ini merupakan daerah keseimbangan, maka dia membentuk suatu candle dengan body yang sangat kecil. Ini menjadi area resisten ya. Area resisten terdekat pada mingguan ini adalah area resisten paling dekat, sedangkan supportnya adalah harga rendah pada minggu yang lalu. Oke, kalau kita naikkan sedikit kira-kira begini ya, atau teman-teman bisa menggunakan candle minggu yang lalu di sini, atau candle minggu yang lalu.
Ini adalah narrow candle, persis sama, cuma ini adalah lebih cenderung shadow-nya ke sisi atas, artinya dorongan ke sisi atas lebih kuat dibandingkan dengan tekanan jual. Oke, kita tidak tahu apa yang akan terjadi selain hanya untuk memperhatikan apakah candle pada minggu ini akan close pada sisi atas atau malah mencari keseimbangan pada sisi bawah. Oke, sekarang kita pindah ke daily. Daily kita lihat ada konsolidasi yang terbentuk pada pekan lalu maupun pada akhir Jumat yang lalu. Kita mendapati banyak sekali candle kecil, artinya volume transaksi di sini mengalami momentum bullishnya sedikit berkurang. Ini berjalan sekitar 5 hari di sini, dan hari Jumat candlenya turun meskipun data dari non-farm payroll cukup bagus dan data Amerika juga rata-rata cukup bagus, tetapi sepertinya data itu tidak memberikan kontribusi yang cukup, dan pasar lebih cenderung untuk memperhatikan kenaikan suku bunga dan kebijakan dari bank sentral. Kalau dari Amerika sendiri bisa dipastikan bahwa pada bulan ini dan bulan Juli nanti dalam pertemuan FOMC mereka kemungkinan akan menaikkan suku bunga sebanyak 2 kali, 50 BPS 2 kali. Tidak di atas 75, tetapi dari semua komentar dari gubernur dari negara bagian mengatakan mereka cenderung hawkish dan mendukung memang Fed harus bergerak lebih agresif untuk menekan inflasi yang sudah sangat tinggi. Dan di samping itu juga memang pasar mengkhawatirkan bahwa kenaikan yang terlalu agresif itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oke, kalau dia menaikkan suku bunga yang terlalu tinggi, berarti para peminjam, orang yang pinjam dana ke bank akan membayar lebih tinggi bunganya, sehingga bisa membuat pergerakan modal menjadi berkurang atau yang meminjam lebih berkurang, kira-kira itu intinya. Oke, kita lihat dari euro, teman-teman bisa melihat dari bulan Januari ya. Bulan Januari berarti ada di sekisaran di sini. Ini adalah bulan Januari. Ini bulan Januari. Oke, bulan Januari di sini. Teman-teman cek dari candle mingguan yang tadi narrow candle, bisa dilihat di sini. Ini adalah narrow candle. Jadi kalau kita tampilkan di daily, ya, dia akan hanya sekumpulan candle kecil, candle-candle yang seimbang. Jadi memang harga kemungkinan akan tertahan pada area di sini. Jadi kalau hari ini mungkin tidak ada pergerakan yang cukup signifikan untuk kembali ke sisi atas. Baik, ini teman-teman kalau kita lihat perhatikan dari strukturnya, memang pergerakan pada bulan 5 ini sudah terjadi perpecahan struktur bearish. Harga yang turun itu sudah dilewati oleh sekelompok buyer. Jadi kemungkinan di sini juga terjadi sejumlah pembelian dan likuidasi dari para seller yang sudah melakukan penjualan pada bulan April, bulan Mei. Akhirnya mereka melakukan likuidasi, terjadi kenaikan harga. Kita juga melihat kepada USD index juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Tetapi kalau kita perhatikan dari euro ini momentumnya memang sedikit kendur ya ke sisi atas, tetapi kalau dia berhasil melampaui dari trendline yang turun, itu berarti ada sejumlah kenaikan ke sisi atas. Minimal nanti kalau terjadi penembusan ke sisi atas dalam minggu ini akan jatuh di kisaran 10935 ya kalau berlanjut ya. Tetapi memang sih kalau idealnya ini cerita idealnya memang kita memang mengharapkan ada satu kali lagi pullback ke sisi bawah, entah jatuh karena kemarin jatuhnya di 38%.
Memang kalau untuk ideal belinya di sekitar 50 atau 61% ya. Ini daerah untuk melakukan pembelian. Kita lihat aja dalam minggu ini apakah akan terjadi koreksi terhadap rebound yang berlaku pada bulan Mei. Kalau ada koreksi ke sisi atas, menurut hemat saya ini merupakan harga yang cukup murah untuk kita bisa mengambil posisi ke sisi atas. Oke, kita bisa mengambil ke posisi atas. Jarang sekali khususnya untuk suatu tren dia tuh langsung naik seperti ini ya. Memang kita mengharapkan ada terjadi sejumlah koreksi ke sisi bawah minimal ya 50% ya kalau bisa ya. Harapannya sih begitu. Tapi itu tentu saja bahwa harga tidak melampaui dari resisten atau harga tinggi dari bulan 5 ya. Kalau dia jebol ke sisi atas mungkin koreksinya akan tertunda dan harga bisa menguji pada level 1.09 di daerah sisi atas ya. Kalau kita lihat dari performa pergerakan harga dari daily. Baik teman-teman, kita ke 4 jam. Ini adalah tampilan euro 4 jam. Jadi kita memiliki tingkat resisten pada sisi atas dan minor resisten pada bagian bawah ya. Ini adalah support. Support berada di sini, resisten ada di sana. Jadi kemungkinan kalau kita lihat dari strukturnya yang terbentuk dari hari Jumat di sini, memang ada kenaikan sekali lagi, cuma nanti diperhatikan apakah harga mampu melampaui resisten. Oke, apakah mampu melampaui resisten ini? Kalau dia tidak mampu menembus resisten maupun dari trendline yang sudah kita buat di sini, berarti ada kemungkinan harga cenderung akan flat di sini ya. Akan terjadi flat di sini. Jadi ini level resistennya perlu diperhatikan. Saya pikir juga hari Senin mungkin ya volume transaksi mungkin tidak terlalu besar ya. Jadi kalau dia tidak mampu menembus, kemungkinan harga akan flat dan yang menjadi pemicunya mungkin di hari Rabu untuk melihat bagaimana komentar dari SCB ya. Oke. Jadi kalau saya lihat sih lebih cenderung kalau mau mengambil posisi ke sisi atas lebih cenderung tunggu koreksi di sekitar 50 dan 61%, sehingga teman-teman bisa lihat tampilan di mingguannya, candlenya akan jatuh di candle kecil ya. Kira-kira di daerah sini ya. Jadi pada bagian di sini adalah daerah seimbang. Teman-teman bisa ngecek di sini ada candle kecil, kemudian ada climactic selling, kemudian ada pembalikan ke area sini. Ini merupakan daerah netral, daerah yang seimbang ya. Daerah yang seimbang. Jadi pada bagian atas juga teman-teman bisa cek di sini, ini merupakan daerah seimbang yang kemungkinan besar kalau terjadi kenaikan, besar kemungkinan harga akan sampai di 1.1 ya, di angka 1.1. Tapi saat ini harga berada di tengah-tengah, di middle di sini, di sekitar 38% barangkali kalau teman-teman menarik dari harga tertinggi dan terendah pada tahun ini, mulai harga tertinggi tahun ini ya, kira-kira sekarang ini posisinya berada di 38%. Di pada bagian bawah di sini daerah seimbang. Jadi menurut hemat saya daerah di sini merupakan zona untuk mengambil posisi long, posisi ke atas, untuk menargetkan posisi di kisaran 61% ya, 61% di 1.1. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan menggunakan indikator, saya pakai AO saja ya untuk melihat divergensi dan konvergensi yang terbentuk. Oke. Nah, kalau kita lihat dari gelombang penurunan, memang secara perhitungan gelombang memang sudah memasuki gelombang yang kelima ya. Jadi memang wajar kalau ini terjadi koreksi
untuk ke sisi atas membentuk pola ABC nanti. Apakah dia langsung ke sisi atas atau nanti dia turun kembali ke sini dulu membentuk pola 1-2, membentuk pola 1-2 di sini, baru naik seperti ini. Atau kalau pernyataan dari ECB nanti sangat hawkish dan pasar bereaksi, ini bisa juga langsung naik ke sini ya dulu ya, naik ke sini dulu, baru terjadi koreksi ke sisi bawah. Jadi skenario-nya cuma seperti itu. Kalau dia mampu melewati harga tertinggi di sini, tidak mampu, maka akan terjadi retrace lagi. Itu merupakan kesempatan beli. Tetapi kalau dalam pekan ini harga malah close di atas harga tertinggi pekan lalu, maka harga bisa jatuh di 50% atau mungkin langsung ke 61% karena selisih pipnya tidak terlalu lebar ya, sekitar 270 pip. Ini adalah range yang sangat umum dalam transaksi mingguan, sekitar 200 sampai 300 pip untuk satu minggu ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, itu yang bisa saya lihat dari euro. Kalau teman-teman ngecek ke indikator yang bisa kita lihat ini, posisinya saat ini adalah konvergensi ya, lagi konvergensi. Ini yang naik sudah seiring dengan indikator pembacaannya. Oke, yang perlu dicatat di sini bahwa kenaikan yang atau rebound yang terbentuk pada bulan Mei ini sudah melampaui satu struktur biris ya. Struktur biris ini penting ya. Struktur ini sudah di breakout dan ini sudah naik ke sisi atas. Kemarin minggu lalu sudah terjadi retest ya. Terjadi retest satu kali. Dan ini resistennya di sini ya. Ini perlu diingat. Jadi kalau penjebolan ke sisi atas bisa naik dulu ke area di sini. Kalau kita lihat dari periode 4 jam ya, bisa naik sampai sini dulu. Kalau dengan catatan dia mampu membreakout ya. Membreak area di sini 1078 ya, kira-kira di sini ya. Kalau dia breakout, tetapi kalau dia tidak mampu breakout, posisi harganya seperti ini, malah balik ke sisi bawah, ini bisa sideways ya. Tapi hemat saya nanti akan terjadi fluktuasi volatilitas pada pekan ini karena banyak sekali berita dari Bank Sentral ya pada pekan ini maupun dari pembicara-pembicara dari banker. Baik teman-teman sekalian, diperhatikan aja dua level ini, pada level bagian bawah dan level bagian atas di sini ada dua level. Jadi kalau dia break posisi harga close di atas, ada kemungkinan harga ke atas ya. Tapi kalau posisi harga dia tidak mampu melewati posisi di sini, maka ada kemungkinan harga untuk kembali ke sisi bawah pada area di sini. Ya, mudah-mudahan yang kita harapkan terjadi penembusan ke sisi bawah, mengambil persentasi sekitar 50 di sekira saran di sini atau malah persentase sekitar 61 sekitar di sini supaya kita memiliki harga beli yang lebih murah ya. Memiliki harga beli yang lebih murah. Baik teman-teman, itu yang bisa saya lihat dari pasangan mata uang Euro USD, sedikit panjang ya ulasannya. Baik, kita pindah kepada mata uang yang lain. Kita melihat kepada pound sterling kali ya. Pound sterling kita lihat. Pound sterling kalau kita lihat secara bulanan ini sudah terkoreksi hampir lebih dari 61% ya. Kalau kita tarik dari kenaikan pada masa pandemi ini sudah melebihi 61 ya, hampir ke 76 ya. Jadi ini merupakan level demand yang bisa teman-teman lihat pada pound sterling. Ini merupakan area demand masa lalu ya, dari beberapa tahun yang lalu. Dan candle yang bisa kita lihat dari pound sterling US dollar bulan lalu itu membuat satu pin bar
yang sangat panjang sekali, shadow-nya pada bagian bawah, dorongannya ke sisi atas sangat kuat. Dorongan ke sisi atasnya sangat kuat. Namun perlu diwaspadai khususnya untuk pound sterling ya, karena tingkat inflasi yang tinggi, kemudian bank sentral Inggris yang dinilai terlalu lamban dalam menaikkan suku bunga dan terlalu lamban dalam memutuskan kebijakan pengetatan ya. Oke, ini adalah tampilan dari monthly. Jadi kalau sisi atas untuk ukuran monthly, teman-teman bisa gunakan dari candle pada bulan April. Ini candle merah ini akan menjadi range bulanan ya. Ini akan menjadi range bulanan kalau kita ambil satu candle. Oke. Ini adalah range bulanan. Kita memiliki harga tinggi bulanan, bulan 5 ada di sini. Oke, bulan 5. Kita pindah ke weekly. Pindah ke weekly ini hari Senin harga lagi naik ya pada hari ini di sesi London. Sesi London di sini. Jadi kalau kita perhatikan minggu lalu menyamakan posisi pada candle mingguannya, dan kenaikan pada pekan ini bisa sampai di sini. Satu candle pada area resisten mingguan, dan kalau dia terjadi penembusan pada pekan ini ya, misalnya ada candle yang tutup seperti ini satu candle, maka ada kemungkinan harga akan naik ke area sekitar 13 ya, 13 angka psikologis di daerah di sini kalau terjadi penembusan ke sisi atas. Sedangkan pada sisi bawah, kalau dia mampu melampaui harga rendah mingguan minggu lalu, maka ada kemungkinan harga menyamakan posisi sebelumnya. Perlu dicatat bahwa pound sterling memiliki kebiasaan untuk mengisi shadow-nya ya, mengisi shadow yang terbentuk, karena shadow itu adalah candle yang nggak kelihatan, yang ada pada time frame yang lebih kecil. Oke, jadi kemungkinannya dua kalau kita lihat secara weekly. Bagaimana kalau kita lihat monthly? Kita melihat harga yang cenderung saling tumpang tindih dari penurunan yang lalu memang sudah jatuh di candle kecil daily ini sebagai area keseimbangan. Ada candle kecil di sini satu. Ini merupakan level equilibrium keseimbangan. Harga tidak melampaui berarti terjadi kontraksi pada area di sini ya. Kalau kita lihat pada 4 jam ini sesi Eropa ini sudah sampai berjumpa pada area di sini. Ini merupakan area equilibrium pada 4 jam, berarti tinggal 1 jam lagi ya, ukuran 4 jamnya ya. Kita melihat di sini mencapai harga tinggi 4 jam, berarti kita lihat pada time frame yang lebih kecil pada daily H1 di sini. Kalau nanti menurut hemat saya di sini terlalu banyak shadow ya, terlalu banyak shadow di sini. Ini merupakan akan menjadi daerah pantulan ke sisi bawah. Tapi memang ada kesempatan beli kalau kita lihat tadi ya. Tapi tadi belum sempat soalnya. Oke, dari candle yang ini closing di atas, ada kesempatan beli ketika harga terjadi retest pada bagian di sini. Oke. Cuma ini pipsnya lumayan juga ya, sekitar 54 pips. Oke, untuk harian sih cukup besar ya. Dan pergerakan hari ini dari titik terendah sudah mencapai sekitar 100 pip. Lumayan kenceng di waktu libur seperti ini ya. Di waktu libur seperti ini lumayan panjang. Oke, itu saja untuk pound sterling yang perlu diperhatikan. Pada lebih khusus memperhatikan pada harga tinggi mingguannya ya. Harga tinggi mingguannya misalnya kalau minggu lalu berarti di sini, di sekitar sini diperhatikan karena dia akan menjadi support dan resisten pada area ini. Meskipun pada bagian bawah juga perhatikan di sini. Ini juga penting untuk diperhatikan. Ini kita lihat di sini adalah daerah rejection, pada bagian atas ini rejection, dan sekarang di intraday di 1 jam
Resisten terdekatnya ada di sini. Resisten terdekatnya ada di sini. Kalau dia 4 jam tidak melampaui, berarti akan terjadi retest kembali ke sisi bawah. Mungkin kembali ke harga open dari sesi Eropa, sesi London ya nanti ya. Kalau dia tidak melampaui ke sisi atas. Dan penembusan pada support di sini, ini bisa menguji tingkat support pada bagian bawah di daerah di sini. Kalau dia mampu melampaui support yang di sini ya. Jadi kita memiliki range transaksi harian. Oke. Ini range transaksi hariannya. Kalau dia jebol ke atas berarti closingnya ya. Closingnya 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke. Mungkin ada kesempatan rejection pada area di sini ya untuk apa? Untuk scalping atau trading intraday di sini bisa choppy juga karena mungkin pasarnya tidak terlalu kencang untuk hari ini ya. Jadi model pola candlenya kurang lebih seperti ini ya. Teman-teman lihat di sini polanya ini adalah pin bar lanjutan. Ini sama persis dengan yang di sini. Ini adalah pin bar lanjutan. Meskipun struktur bangunnya berbeda, struktur bangunnya dimulai di sini dari pola bullish engulfing, sementara yang di sini juga ya kalau digabungkan juga sama aja ya, pola bullish engulfing juga. Oke, kalau kita blending ya, kalau kita blending. Oke, mungkin nanti pada area di sini perhatikan aja, mungkin ada terjadi rejection ya, bisa terjadi rejection pada area di sini. Baik teman-teman, itu dua mata uang yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mungkin kita melihat kepada emas ya, emas bagaimana? Ini merupakan aset untuk inflasi yang tinggi ya. Kalau emas untuk tahun ini kemungkinan stabil aja, tidak memiliki tren yang jelas. Meskipun inflasi itu seharusnya mendorong nilai emas lebih tinggi, ternyata kita melihat dari 2 bulan yang lalu speaker dari Fed itu bolak-balik melakukan intervensi verbal di pasar sehingga mengangkat dolar Amerika ke harga puncak 20 tahun, dan kita juga melihat obligasi juga, imbal hasil obligasi juga sangat tinggi sampai di 3,2% ya. Itu dari mereka ngomong-ngomong aja ya, maksudnya mereka melakukan intervensi secara verbal ya, mempengaruhi pasar ya. Dan kita bisa melihat bahwa emas ini iya terpengaruh pada suku bunga obligasi yang lebih tinggi, kemudian komentar-komentar dari Fed dan ya yang mengangkat dolar Amerika melampaui lebih unggul dibandingkan dengan mata uang mayor lainnya. Dan kalau kita melihat bahwa inflasi itu memang nggak mungkin lah ya, nggak mungkin cepat turun. Jadi harapan bagi emas untuk bertahan itu relatif dan sangat stabil ya untuk emas ya. Untuk emas sendiri sangat stabil, meskipun ada terjadi penurunan juga akan terjadi kenaikan. Jadi menurut saya emas tidak akan mampu melampaui harga zona reflection yang bisa kita lihat di sini. Ini merupakan zona reflection. Emas tetap akan bertahan pada sisi atas di daerah sini ya. Mungkin sampai akhir tahunnya akan bertahan terus di sini. Oke. Kecuali ada kejadian yang ekstrim ya di luar daripada perhitungan kita, tapi secara teknikal memang ini adalah zona reflection yang kemungkinan akan sangat kuat pada area di sini. Oke. Karena perhitungan saya inflasi tidak akan turun dengan cepat ya, karena suku bunga bank global juga tidak akan mungkin naik secara besar-besaran ya, tetapi secara bertahap, mungkin sebulan 2 bulan naik mungkin 1/4 poin atau setengah poin ya. Jadi emas relatif stabil,
menjadi aset untuk lindung nilai di tengah ketidakseimbangan dengan inflasi yang tinggi dan beberapa kemacetan pasokan yang sekarang sedang terjadi. Oke deh teman-teman, saya melihat emas memang mulai tertahan pada zona di sekitar sini. Ini mungkin jatuhnya sekitar 38%. Kalau teman-teman tarik dari posisi di sini, sekitar 38,2%. Minggu yang lalu sempat tidak ada pergerakan yang signifikan, hanya membentuk candle kecil, narrow candle. Ini kalau dia sudah muncul seperti ini, biasanya menandakan pasar yang sideways ya. Ini sudah berlangsung 2 minggu di sini. Ini menandakan pasar yang naik turun. Kita bisa lihat dari perspektif pada daily, hari Jumat turun tetapi tidak melampaui. Nah, pada umumnya kalau tidak ada katalis yang mempengaruhi pasar emas, ini biasanya harga akan kembali kepada pembukaan bulanannya ya. Di sini adalah pembukaan bulanannya, bulan Juni khususnya. Kalau tidak ada katalis yang mendorong untuk bergerak ke sisi atas, biasanya harga akan kembali ke harga pembukaan bulanannya. Teman-teman bisa cek yang di sini di bulan 5 juga sama. Ketika harga terjadi penurunan, kita melihat 1 hari turun, 3 hari dia pulangkan kembali. Di sini 2 hari turun, mungkin ya, ini kemungkinan saja bisa turun kembali ke area di sini. Oke, bisa turun kembali ke area di sini. Tetapi kalau misalnya kalau terjadi koreksi yang relatif kuat, ada kemungkinan juga harga kembali ke zona konsolidasi pada bagian bawah. Jadi menurut hemat saya ini merupakan level untuk membeli. Ini merupakan level untuk beli ya. Pada level di sini, teman-teman bisa lihat dari candle yang ini. 2 level ini merupakan level untuk membeli ya. Kita perhatikan aja apakah candle hari ini akan close pada bagian bawah atau tidak. Tetapi kalau dia cuma bertahan di sini, ya kemungkinan akan sideways untuk emas. Kalau kita lihat dari 4 jam, teman-teman lihat harga sekarang tertahan pada level keseimbangan di daerah di sini. Oke, ini level keseimbangan di sini, ini tertahan ya, tertahan di sini. Sedangkan pada harga pembukaan bulanannya ada di sini ya, ini pembukaan harga bulanan cukup masuk akal kalau terjadi penurunan dan dia menjebol dari susunan candle kecil ini, harga bisa kembali ke pembukaan bulanannya ya, kalau tidak ada katalis yang mendorong ya. Oke, itu adalah beberapa pandangan saya dari 2 pasangan mata uang, euro dan pound sterling, serta komoditas di emas. Oke, baik teman-teman, kita sudah menyampaikan analisa ini. Saya pikir cukup untuk 3 aset yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita akan berjumpa pada kesempatan yang lain. Oke, selamat sore bagi kita semua.